Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlasa liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nam wasilu darsana ma'a kitab Ta'jilin Nada bi syarhi Qatrin Nada li Dr. Abdillah Ibni Shalih Al-Fauzan jazahullahu khairan wa huwa syarhun li kitab Qatrin Nada li Ibni Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Wasalna ila safhah sadisata asara. Al-mabni ala dhammi. Nam fil fasal al-mabni ala dhammi wa huwa qismun salisun min bina'il asma. Jadi bagian ketiga dari mabninya isim. Kama ratabahul muallif. Al-awwal al-mabni alal kasri mislu haula'i amsi. Wasani al-mabni alal fathi ka ahada asyara wa akhawatihi. Wasalis sanadrusu insyaallah al-mabni ala dhammi. Nah, di isim mabni ala dhammi, mabni pada dhammah. Ma makna mabni? Ma'nal bina, ma ma'nal bina? Al kalimah mabniyah hiyallati la yataghayyaru akhiruhu, ya. Kata yang mabni itu tidak berubah akhirnya. Ya, al bina huwa luzumu akhiril kalimah tariqatan wahidatan, ya. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan, itu namanya bina. 6. Qra' Mas Adi. Qauluhu ka qablu wa ba'du wa akhawatihima fi luzumi dhammi idza hudhifal mudhafu ilaihi wa nuwiyya ma'nahu. 6. Perkataan beliau Ibnu Hisham dan seperti sebelum qablu dan ba'du, sebelum dan sesudah, yakni kata qablu dan kata ba'du, dan kata qablu dan ba'du dan saudari-saudarinya di dalam tetapnya dhammah ketika dihapus mudhaf ilaih dan nun dan diniatkan nuya diniatkan maknanya, ya, diniatkan maknanya, ya. Jadi Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala qol wa qablu wa ba'du, ya, ini nih kata qablu dan ba'du wa akhawatihima, ya. Sayadkuru syarih insyaallah ma hiya akhawatuhuma. Qablu dan ba'du dan saudari-saudarinya fi luzumi dhammi, dalam tetapnya dhammah, tapi tidak dalam setiap keadaan. Fi halatin wahidah wa hiya idza khudifal mudhafu ilaihi wa nuya maknahu, ya. Kapan qablu dan ba'du itu mabni? Jika mudhaf ilaihnya dihapus. Paham? Jika mudhaf ilaihnya dihapus, wa nuya maknahu, dan diniatkan maknanya. Berarti ada keadaan lain, ada mungkin mudhaf ilaihnya enggak dihapus, min qablihi, qablahu, jitu qabla zaidin, tidak di dhammah, ya.
jitu qabla zaidin. Misalnya safartu ba'da godin, tidak di dhammah ya, karena ada mudhof ilaih. Dan sebagai muqaddimah bahwa qablu dan ba'du itu senantiasa mudhof ya, harus ada mudhof ilaihnya ya. Sama saja itu mudhof ilaihnya itu nampak atau enggak, atau mungkin diganti. Nah, jadi qablu dan ba'du wa akhwatihima tab'an wa akhwat qablu wa ba'du. Ini kalimah qablu wa ba'du lahuma arba'atu halat. Ada 4 keadaan ya. Ada qablu wa ba'du, ada 4 keadaan. Kitabnya masih sudah ada. Oh nggih. Halaman 16 ya. Qablu dan ba'du, ini tanda petik ya kalau dalam kita, tak hapus saja enggak apa-apa lah. Ini ya. Qablu wa ba'du ada 4 keadaan. Yang pertama ayakuna mudhofaini. Yang pertama keduanya itu mudhof, artinya mudhof ilaihnya ada ya, mudhof ilaihnya ada. Itu keadaan yang pertama. Nanti akan dibahas, hingga kita bahas dulu. Yang ini akan dibahas oleh di kitab. Yang kedua ini enggak disebutkan, dan yang ketiga yaitu munawaini. Keduanya ditanwin. Munawain ditanwin. Jadi keduanya ditanwin. Qablun bukan qablun, enggak ada. Qablin ba'din, qablan ba'dan. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga yaitu khudifa, dihapus mudhofu ilaih wa nuwiya subutu lafdihi. Ini keadaan yang ketiga. Khudifal mudhofu ilaihi wa nuwiya subutu lafdihi. Mudhof ilaihnya dihapus, tetapi ada niat lafadznya ada ya, niatnya gitu. Kemudian yang keempat yaitu yang disebutkan di kitab, apa itu? Khudifal mudhofu ilaihi wa nuwiya maknahu. 6. Syekh Abdullah mal murad wa nuwiya maknahu. Syekh Abdullah akan menyebutkan apa maksudnya diniatkan maknanya. Diniatkan, sebelumnya perlu kita tahu ya, dan bukan hanya ilmu nahwu, ilmu fikih, usul fikih dan sebagainya. Dari mana ulama bisa merinci seperti ini, memberikan kesimpulan? Ya ada dari sumbernya, atau yang dalam istilahnya ada istimdad. Jadi dari mana istimdadnya ilmu nahwu? Dari mana istimdadnya ilmu usul fikih misalnya? Istimdad itu sumber pengambilannya. Nah, kira-kira dari mana ini? Istimdadnya ilmu nahwu kemarin sudah disebutkan, yaitu apa? Dari perkataan Arab ya. Al-Qur'an, hadis, atau perkataan orang Arab dulu yang jadi hujah. Maksudnya ya jadi hujah itu pada zaman dahulu, bukan Arab pada zaman setelah berubah. Nah, ada 4 keadaan. Keadaan pertama, kedua, dan ketiga hukumnya sama ya, hukumnya sama, tidak kita sebutkan. Pokoknya nanti akan disebutkan, cuma yang disebutkan dalam syarah cuma 1 dan 4. Dimulai dari keadaan yang keempat, kemudian keadaan yang pertama. Adapun yang kedua dan ketiga ini sama hukumnya seperti keadaan yang pertama, hukumnya sama ya. Nah, itu bahas yang mabni atas dhammah adalah keadaan yang keempat ini, yaitu qablu dan ba'du itu khudifal mudhofu ilaihi, mudhof ilaihnya dihapus, wa nuwiya maknahu, dan diniatkan maknanya ya, diniatkan maknanya. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala surah Ar-Rum, biasa yang dijadikan contoh, lillahil amru min qablu wa mim ba'du. Qurra yang 7, qari yang 7 semuanya membaca min qablu wa mim ba'du ya. Araftum al-qurra as-sab'ah. Qurra 7 tahu? Nafi' al-Madani, Ibnu Katsir al-Makki, Abu Amr al-Basri, Ibnu Amir asy-Syami,
kemudian Asim Al-Kufi, Hamzah Kufi, dan Kisai juga Kufah ya. Kalau kita baca dari riwayat Hafiz dari Asim. Jadi qurra yang 7 membaca semuanya lillahil amru min qablu wa mim ba'du ya. Itu qurra yang 7 semuanya membaca seperti itu. Ada juga dalam surah At-Tin ya. Apa itu? Fama yukadzibuka ba'du bidini ya. Itu juga. Cuma ini yang biasa dijadikan contoh karena itu terkumpul kata qablu dan ba'du ya dalam ayat ini. Nah, intinya qablu dan ba'du itu mabni atas dhammah jika khudifal mudhofu ilaihi wa nuwiya maknahu. Mudhof ilaihnya dihapus dan diniatkan maknanya, yakni makna dari mudhof ilaihi itu ya. Makanya ini artinya milik Allah lah segala urusan sebelumnya dan sesudahnya ya. Sebelumnya nya mana dihapus. Sesudahnya nya mana dihapus ya, dihapus. Atau sebelum Rum menang dan setelah Rum menang misalnya, bisa saja karena diniatkan maknanya, artinya lafaz apa saja boleh, yang penting sesuai dengan maknanya. Min qablu sebelumnya, yakni sebelum Rum menang misalnya, dan setelahnya ini setelah Rum menang. Rum. Oke, kerok Mas, lanjutkan Mas Adi. Dan nau'u salisu minal asma'il mabniyati wa huwa ma yubna ala dhammi mislu qabla wa ba'du, qablu wa ba'du wa huma dorfani wa akhwatuha wa akhwatihima ka asma'il jihatis siti mislu fawqu wa tahtu wa ghairuhuma wa nahwu dunu wa awalu fahadhihi tubna ala dhammi bi syarti an yuhdafa al mudafu ilaihi wa yunwa ma'nahu wa ma'na dhalika annaka la taqsidu annal mudafa ilaihi lafdun muayyanun Mas, muayyanun bal ayyu lafdin yu'addil makna ka qawlihi ta'ala lillahil amru min qablu wa min ba'du. Naam, yakfi. Hadza nau'us salisu. Ini macam yang ketiga dari isim-isim yang mabni, yaitu yang mabni pada dhammah. Mislu qablu wa ba'du, seperti kata qablu dan ba'du. Wa huma dzarfani, dan keduanya adalah dzaraf. Wa akhawatuhuma, dan saudari-saudarinya, yakni saudari qablu dan ba'du. Apa itu? Ka asma'il jihati siti, seperti nama-nama arah yang 6. Nama-nama arah yang 6, yaitu depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ya. Mislu fauku wa tahtu, seperti kata fauku di atas, tahtu bawah. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Kemudian ada lagi wa nahwu dunu, dan seperti kata duna juga. Wa awalu, dan awal ya. Fahadihi tubna ala dhammi, maka kata-kata ini dimabnikan atau mabni pada dhammah bisyartin, dengan satu syarat atau dengan syarat ayuh dzafal mudhofu ilaihi wa yunwa maknahu ya. Dihapus mudhof ilaihnya dan diniatkan maknanya ya. Wa makna dzalika, dan makna itu yakni makna apa? Makna diniatkan maknanya, paham ya? Dihapus mudhof ilaih dan diniatkan maknanya. Apa makna diniatkan maknanya? Paham? Wa maknahu, dan makna dzalika, dan makna itu yakni makna diniatkan maknanya, yaitu apa? Annaka la taqsidu annal mudhofa ilaihi lafdun muayyanun. Engkau tidak memaksudkan bahwa mudhof ilaih itu lafadz tertentu ya. Itu maksudnya diniatkan maknanya. Beda yang keadaan nomor 3. Keadaan nomor 3 itu diniatkan subutu lafdzihi,
diniatkan ada lafadznya. Jadi lafadznya lafadz tertentu. Jadi itu tergantung yang berbicara begitu ya. Misalnya lafadz dzalika min qablu atau min qabli. Ya, maksudnya min qabli dzalika. Kalau dia meniatkan lafadz tertentu. Tapi kalau dia tidak meniatkan lafadz tertentu, maka di mabni atas dhammah min qablu. Paham perbedaannya nomor 3 dan nomor 4 ya? Kalau yang nomor 3 itu meniatkan lafadz tertentu, yakni yang berbicara meniatkan lafadz tertentu. Hukumnya bagaimana? Hukumnya nanti akan disebutkan ya, sama dengan nomor 1 hukumnya. Nomor 1 akan dibahas nanti. Yang keempat ini dia tidak meniatkan lafadz tertentu, tapi meniatkan maknanya. Apa maksud meniatkan maknanya? Yaitu engkau tidak memaksudkan kata tertentu, tapi apa saja yang bisa memberikan makna itu, ya, itu meniatkan maknanya, bukan meniatkan lafadz tertentu. Oke, jadi kalau intinya kalau kita ketemu dalam Al-Quran atau dalam hadis atau dalam kalam Arab, kalau itu dhammah berarti memang dihapus mudhof ilaih dan diniatkan makna mudhof ilaih itu. 6. Anaka la taqsidu anal mudhofa ilaihi lafdun muayyanun. Kamu tidak memaksudkan bahwa mudhof ilaih itu lafadz tertentu. Bal ayu lafdin, bahkan lafadz apapun yu'adil makna yang bisa memberikan maknanya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, lillahil amru min qablu wa min ba'du, ya. Milik Allah lah segala perkara urusan sebelumnya dan sesudahnya. Min qablu wa min ba'du. Qra' Mas Haris. Faqablu wa ba'du mabniyani 'ala dhammi lima dzukira fi mahalli jarrin. Maka kata qablu dan ba'du keduanya adalah mabni di atas dhammah ketika disebutkan. Lah, lima dzukira berdasarkan apa yang telah disebutkan. Li di sini taklil ya. Berdasarkan apa yang telah disebutkan, yaitu apa? Dihapus mudhof ilaih dan diniatkan makna. Terus waqala ta'ala pada posisi jar. Pada posisi jar. Karena apa? Didahului huruf jar min qablu. Jadi kan mabni atas dhammah fi mahali jarin. Sama seperti kita mengatakan misalnya akhatul kitab minal ladzi katabahu. Misalnya ya, aku mengambil buku dari orang yang menulisnya. Alladzi ini kan mabni fi mahali apa? Jar. Kenapa? Masbukun bi harfi jar ya, didahului huruf jar. Begitu juga min qablu, mabni atas dhammah pada posisi jar. Kalau ini bedanya mabni atas sukun kalau ini ya. Nah, jadi min qablu min ba'du. Maka di sini saya mengatakan faqablu wa ba'du mabniyani 'ala dhammi, mabni atas dhammah lima dzukira berdasarkan sebab yang telah disebutkan tadi fi mahalli jarin pada posisi jar. Nah, terus dengan contoh lain waqala ta'ala al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan firman Allah Ta'ala, apakah baru sekarang dan sungguh engkau telah bermaksiat sebelumnya dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, berbuat kerusakan mufsidin ya. Ini qablu. Al-ana waqad asaita qablu. Maksudnya waqad asaita qablahu atau qabla hada. Nah, terus waqala ta'ala fama yukadzibuka ba'du biddin. Faqablu wa ba'du dzarfani mabniyani 'ala dhammi fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyati. Dan firman Allah Ta'ala, maka apakah yang menyebabkan dia mendustakanmu setelah datang agama. Fama yukadzibuka ba'du biddini ya. Maka apakah yang menyebabkan dia mendustakanmu setelahnya biddin terhadap agama ini ya. Terus maka kata qablu dan ba'du adalah kedua dorof mabni di atas dhammah di dalam posisi nasab
sebagai sebagai dorof. dorof. Ya, sebagai dorof. Ya, ini dalam contoh itu ya, surah Yunus dan surah Atin ya, maksudnya. Yang pada fi mahali nasbin pada contoh surah Yunus dan surah Atin. Kalau pada surah Ar-Rum fi mahali apa? Fi mahali jarin ya. Dan tidak ada fi mahali raf'in, tidak ada ya, tidak ada. Karena ada dua kemungkinan, mungkin mansub, mungkin majrur ya. Itu yang nomor 1, 2, 3. Kalau yang nomor 4 karena mabni tidak disebut mansub, tidak disebut majrur, tapi disebut fi mahali nasbin, fi mahali jarin. Paham ya? Bedanya isim mu'rab dan isim mabni gitu i'rabnya. Kalau isim mu'rab disebut marfu, mansub, majrur. Kalau isim mabni enggak, disebut fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarin ya. 6. Paham ini? Jadi keadaan nomor 4. Sekarang saya akan menyebut keadaan nomor 1. Qra. Amma idza dzukiral mudhafu ilaihi fa innaha tu'rabu wa la tubna. 6. Tarjim. Adapun apabila disebutkan mudhaf ilaihnya, maka sungguhnya dia di mu'rab dan tidak di mabni. Ya, dia di i'rab dan tidak dimabnikan. Di i'rab yakni ditentukan perubahan akhirnya ya. Terus Fataqulu jalastu tahtas syajarati. Maka engkau katakan, aku duduk di bawah mobil ini. di bawah? Oh, di bawah pohon ini. Duduk di bawah pohon ya. Terus fatahta dorfu makanin mansubun bil fathati. Ye. Maka kata tahta adalah dorof makan mansub dengan fathah. Ya, mansub bil fathah. Ini bil fathati itu mudahan ya. Bisa saja kita mengirab mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu ya. Bisa juga orang mengatakan mansubun bil fathati. Ala kulli hal kilal qaula ini mafhumah ini insyaallah mafhumah. Terus Fataqulu jitu min qabli zaidin. Faqablu ismun majrurun. Ismun majrurun, betul. Ismun majrurun. Bi min ya. Wa alamatu jarrihi kasroti. Al kasratu ya. Dan engkau mengatakan, aku telah datang sebelum Zaid. Maka kata qablu adalah isim majrur, dan maka qabli adalah isim majrur dengan min. Ya, yakni bisa babi min ya. Bi di sini ba sababiyah dengan sebab min ya. Dan tanda jarnya adalah kasroh. 6. Insyaallah untuk nomor 2 dan nomor 3 sama hukumnya seperti nomor 1 ya. Misalnya jitu qabla dzalik. Bisa dikatakan jitu qablan. Itu nomor 2. Jitu qablan bisa, atau jitu min qablin, jitu ba'dan, jitu min ba'din, itu nomor 2 bisa, dan itu diriwayatkan dari Arab ya, diriwayatkan dari Arab. Dan ini perkataan Arab. Kemudian yang ketiga ini dihapus mudhof ilaihnya tapi diniatkan lafadznya. Dan lafadznya ya. Dan Ibnu Hisham berkata di dalam syarahnya bahwa firman Allah Ta'ala ini dibaca juga menurut versi nomor 2 dan versi nomor 3, tapi itu di luar qiraah sab'ah, bahkan di luar qiraah asyarah ya. Di luar itu. Jadi ada baca lillahil amru min qablin wa min ba'din ya. Ada juga lillahil amru min qabli wa min ba'di ya. Tapi qira' yang sab'ah membaca lillahil amru min qablu wa min ba'du ya. 6. Qra' Mas Frendi. Sekarang yang berikutnya adalah al-mabni ala sukun wa huwa aslul bina. Qra'. Qauluhu wa kaman wa kam fi luzumis sukuni wa huwa aslul bina. Perkataannya Ibnu Hisham dan seperti kata man dan seperti kata man dan kam di dalam tetapnya atas sukun ya, tetapnya sukun, dan ia asal bentuk ya, asal mabni. Ya, ini pokok mabni itu sebenarnya adalah sukun ya. Yang pokok mabni itu sukun karena itu yang lebih ringan. 6. Qra'.
Hadan naw'ur rabi'u minal asma'il mabniyati wa huwa ma yubna 'ala sukuni. Naam. Was sukunu qat'ul harakati 'anil harfi. Nggih. Faman ismun mabniyun 'ala sukuni sawa'un akanat syartiyatan Nggih. nahwu man yatasaddaq yusab am mausulatan nahwu hadara man qama biwa jibihi am istifhamiyatan nahwu man indaka fahiya mulazimatun lisukuni. Mulazimah adalah isim fa'il, kalau mulazamah masdar. Ini isim fa'il. Tarjim. Ini adalah macam keempat. Ini adalah macam yang keempat, termasuk min dari isim-isim yang mabni, dan ia yaitu yang dimabnikan atas sukun. Dan sukun itu adalah memutus harokat dari huruf. Ya, itu pengertian sukun. Sukun itu apa? Memutus harokat dari huruf, ya, maksud dari huruf. Harokatnya diputus. Kan misalnya kita mensukun kan harokatnya diputus, ya. Kita membaca qul huwallahu ahad, ya. Itu kan ada harokatnya sebenarnya, ahadun, tapi disukun, jadi diputus harokatnya, ahad, ya, jadi sukun. Itu makna dari sukun. Ini penting, ya. Kaitannya dengan masalah tanwin. Kalau tanwin itu apa kan? Nun sukun di akhir kata secara lafadz tapi tidak tertulis, ya. Itu pengertian tanwin sebagaimana yang lalu. Terus seperti man, isim yang mabni atas sukun, sama saja apakah yaitu syartiyah seperti barang siapa yang bersedekah, ya maka ya akan diberi pahala. Atau mausulah seperti telah hadir orang yang berdiri. Apa, Mas? Telah hadir orang yang berdiri dengan koma di sini melaksanakan. Oh. Telah hadir orang yang melaksanakan tugasnya. Wajibiyah ini tugasnya. Hadara man qama biwajibihi. Terus atau istifham seperti siapakah yang di sisimu, maka ia melazimkan untuk sukun. Istifhamiyah. Atau istifhamiyah nahwu man indaka, siapa yang ada padamu atau siapa yang bersamamu, fahiya mulazimatun lisukun, maka man itu mulazimah, senantiasa sukun. Jadi di sini saya menyebutkan man ada 3 macam. Syartiyah ya, man sebagai isim syarat, seperti man yatasoddaq yusab, man ya, barang siapa yang bersedekah dia diberi pahala. Man mausulah artinya yang, ya. Hadara man qama biwajibihi, man yang, ya, telah hadir orang yang mengerjakan tugasnya. Istifhamiyah pertanyaan, ya. Man anta, ya, misalnya man anta. Itu sama-sama apa? Man. Tulisannya sama, bacanya sama, tapi artinya berbeda, ya. Tapi sama man syartiyah, man mausulah, man istifhamiyah, sama-sama mabni atas sukun, ya. Jadi dalam bahasa Arab huruf itu memang banyak maknanya, ya. Man saja bisa mungkin mausulah, mungkin syartiyah, mungkin istifhamiyah. Dan tidak ada bedanya dalam masalah mabni atas sukunnya. Nih, lanjutnya Mas. Siapa namanya? Bayu. Wa qauluhu wa kam ay sawaun akanat istifhamiyatan khobar kana bimakna ayyi adadin nahwu kam kitaban indaka
am khobariyatun Tan. Khobariyatan atof kepada istifhamiyatan. am khobariyatan bimakna Adadin kasirin. adadin kasirin nahwu kam ba'sin Baisin. kam baisin mata jau'an Ju'an. ju'an Ya, mata ju'an. fahiya ismun Mabniun. mabniyun ala sukuni fi mahali raf'i Fi mahali raf'in. fi mahali raf'in Mubtadaun. mubtadaun fil Misalaini. misalaini Nam, tarjim. dan perkataannya seperti dan kam, Kam. yaitu sama seperti Sama saja. sama saja seperti istif. Hah? Apakah Mas? Akanat apakah dia itu? Apakah dia itu istifham dengan makna yaitu bilangan? Ya, Contoh, berapa bilangan? berapa kitab yang ada yang kau punya? Ya, ini kam istifhamiyah ya. Kam istifhamiyah ini menanyakan jumlah. Kam kitaban indak. Terus Atau khobariyah yakni kam khobariyah. Kam khobariyah bermakna dengan makna jumlah yang jumlah banyak. yang banyak. Ya, ini bukan untuk bertanya ya. Nah, misalnya dalam firman Allah Ta'ala, kam min fi'atin qalilatin gulabat fi'atan kasiratan biidnillah. Bukan untuk bertanya itu ya. Itu menanyakan khobariyah, menyatakan jumlah yang banyak. Berapa banyaknya jumlah yang atau golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah ya. Itu bukan kam istifhamiyah, tapi apa? Kam apa namanya? Khobariyah ya. Jadi, dua makna, istifhamiyah dan khobariyah. Kam khobariyah bermakna adadun kasirun ya, jumlah banyak. Seperti ya. Seperti kam ba'asin Kam baisin. kam baisin mata ju'an. Ya. Berapa orang lemah yang mati karena kelaparan? Kam baisin ya, berapa banyaknya orang yang kesusahan mati dalam keadaan lapar ya. Ju'an adalah hal. Kam baisin ya, berapa banyak orang yang menderita gitu ya, mati dalam keadaan kelaparan. Terus Maka dia isim mabni pada posisi sukun ya, maksudnya pada posisi rofa posisi rofa sebagai mubtada sebagai mubtada dan dalam dua contoh. ya, ini dalam dua contoh ini. Kam kitaban indak, kam adalah mubtada, indaka khobarnya. Kam baisin mata ju'an, kam adalah mubtada, mata adalah khobarnya ya. Terus Wa qauluhu wa huwa aslul aslul binai ai inna usla asla inna asla albina i ayakuna bisukuni ye li'annahu akhafu minal harokati harokati walida walidha dakhala fil ismi wal fi'li wal harfi mislu kam uktub man. Nam. Wa qauluhu wa huwa aslul bina, dan perkataan beliau yakni Ibnu Hisyam, wa huwa aslul bina, dan dia adalah asal dari bina. Artinya sukun itu adalah asal mabni. Yang mabni secara asal adalah sukun. Ini pokok mabni itu sebenarnya adalah sukun. Yakni inna aslal bina'i ayyakuna bisukun. Sungguhnya asal dari bina, pokok dari mabni itu dia berupa sukun. Kenapa? Li'annahu akhafu minal harokati, karena sukun itu lebih ringan daripada harokat. Yani dalam pengucapannya lebih ringan. Kalau orang berhenti ya berhenti pada sukun ya. Walida dakhala fil ismi, oleh karena itu sukun itu masuk dalam isim. Artinya ada isim yang mabni atas sukun. Wal fi'li, dan masuk pada fi'il, yakni ada fi'il yang mabni atas sukun. Paham? Ada isim yang mabni dengan sukun, ada fi'il yang mabni pada sukun. Wal harfi, dan huruf. Huruf semuanya mabni, ada huruf yang sukun belakangnya. Mislu, contoh kam. Kam ini apa? Isim atau fi'il atau huruf? Isim ya, barusan isim. Akhirnya disukun. Uktub apa? Fi'il,
disukun ya akhirnya. Mabni, fi'il amr itu mabni. Man isim, harusnya contohnya min ya. Contohnya min ya. Kalau contohnya min baru huruf ya, min. Ya, ini salah harokat atau gimana? Salah, seharusnya min ya. Nah, itu anwaul bina fil asma ya, macam-macam mabni dalam isim ya. Ada yang mabni atas dhammah, ada yang mabni pada kasroh, ada yang mabni atas fathah, dan ada yang mabni atas sukun ya. Nah, bab yang berikutnya al-fi'lu, fi'il. Jadi bagian kata ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Secara asal fi'il itu mu'rab atau mabni? Yang banyak aglabul asma mu'rabah ya. Kebanyakannya isim itu adalah mu'rab ya. Maka disebutkan yang mabni, selain mabni dari mu'rab. Kemudian tentang fi'il, al-fi'lu, Qra' Mas Hedi. Al-fi'lu aqsamuhu alamatuhu i'rabuhu. Fi'il jenis-jenisnya, tanda-tandanya dan i'rabnya. Qauluhu wa ammal fi'lu fa salasatu aqsamin madin wa yu'rafu bita'i ta'nisis sakinati. Dan perkataan Syekh, adapun fi'il maka memiliki 3 jenis. Ya, ada 3 jenis. Yaitu madi yang dikenali adanya ta'nis sakinah. Sakinah yakni sukun ya, yang sukun. Ta'nis yang sukun. Ya, yang pertama adalah fi'il madi. Fi'il madi itu tandanya wa yu'rafu bi ta'i ta'nisis sakinah. Dia dikenal atau ada cirinya, yaitu bisa dimasuki ta'nis sakinah ya. Ta'nis yang sukun. Misalnya kata muslimun. Muslimun juga bisa dikasih ta'nis, tapi ta'nisnya berharokat. Muslimatun, bukan ta'nis apa? Sukun ya. Tapi kalau misalnya kata kola, ini fi'il, kenapa? Karena bisa dimasuki ta'nis sakinah menjadi kolat. Kolat. Ini fi'il madi ya, fi'il madi. Pokoknya yang belakangnya biasa dikasih ta'nis sakinah itu adalah fi'il madi. Cirinya itu ya, cirinya itu. Saya antum sudah kenal, cuma ini disebutkan cirinya dia bisa disambung dengan ta'nis sakinah ya. Entah itu dia sedang disambung atau tidak, intinya kalau disambung bisa gitu ya. Disambung bisa. Intinya itu. Itu ciri fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' ya enggak bisa ya. Fi'il mudhari' enggak bisa. Fi'il amr ya enggak bisa. Disambung dengan apa? Ta'nis sakinah. Kalau bisa disambung dengan maksudnya bisa disambung itu maknanya masih baik ya. Semuanya bisa disambung kalau secara logika akal-akalan ya. Ya maksudnya maknanya baik. Itu adalah fi'il madi. Lanjut Mas. Lama anhal hadisa anil ismi wa bayyanal mu'raba minhu wa mabniya. Syara'a fil kalami alal fi'li fadzakara anahu salah satu aksamin madin wa mudhari'in wa amrin. Tarjim. Tatkala beliau menyudahi menjelaskan tentang isim dan menjelaskan mu'rab yang mu'rab darinya dan mabni. Beliau memulai pada kata pembahasan tentang tentang kata tentang fi'il. Fi'il itu Mas. Betul ya? Terjemahnya kan apa? Menerjemahkannya syara'a fil kalami alal fi'li kan? Nah, syara'a yakni memulai. Maka beliau memulai pembahasan tentang fi'il. Terus maka
Beliau menyebutkan bahwasanya bahwasanya fi'il itu memiliki 3 jenis. Ya, 3 macam. Yaitu madi, mudhari dan amr. Terus Wa qauluhu madin badalun min salasatin marfu'un bidhomatin muqaddaratin ala ya'i mahdufatil lil tiqoi sakinaini mana'a min duhuriha sikolu. Nah, ini saya membahas i'rab tentang kata madin ya. Nah, enggak apa-apa. Qauluhu madin, perkataan Ibnu Hisham madin, lihat matannya ya. Adalah badal dari salasah. Salasah marfu atau majrur apa mansub? Dalam matanya marfu. Wa amal fi'lu fasala satu. Salah satu marfu. Madin ini badal dari salasatin. Marfu. Kata madin ini marfu. Bidhomatin muqaddarah, dengan domah muqaddarah ya. Takdirnya adalah madiyun ya. Madiyun. Domah muqaddarah alal ya'il mahdhufah, di atas ya yang dihapus ya, bukan di atas yang nampak tapi dihapus, di atas ya yang dihapus. Lil tiqoi sakina ini, kenapa ya-nya dihapus? Karena bertemu dua sukun. Sukun apa saja itu akan disebutkan dalam catatan kakinya. Mana amin duhuriha as-siqalu, yang mencegah dari nampaknya, yakni nampaknya apa? Nampaknya domah ya, adalah sikol, berat. Jadi i'rab itu kan ada muqaddarah ya. Ada yang zahirah dan ada yang muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Ditentukan ya, Muqaddarah terjadi pada isim maksur dan juga isim mangkus. Apa isim maksur? Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri alif lazimah. Yani alif lazimah itu alif bukan alif tambahan. Seperti misalnya kata Musa. Alif lazimah. Mustasfa, maknan ya. Ini disebut alif lazimah. Dan alif itu tidak boleh dikasih harokat. Padahal huruf terakhirnya alif. Padahal i'rab itu perubahan akhir kata, ya kan? Padahal akhirnya alif gak boleh dikasih harokat. Makanya ini i'rabnya atau tandanya dengan tanda muqaddarah. Tanda apa? Muqaddarah. Nah, bedanya kalau isim maksur dan isim mangkus juga ada yang muqaddarah, ada yang dhahirah. Isim maksur muqaddarah itu sebabnya apa? Sebabnya adalah mereka mengatakan lit ta'adzur. Mana lit ta'adzur? Karena ketidakmungkinan. Kenapa? Karena alif tidak mungkin dikasih harokat. Paham? Alifnya ada, tapi nggak mungkin dikasih harokat ya, sehingga disebut muqaddarah lit ta'adzur. Paham? Kalau isim mangkus lisikol. Mana lisikol? Karena berat. Jadi saya mengatakan apa? Mana'a min duhuriha as-siqalu ya, yang mencegah dari nampaknya adalah sikol, berat. Misalnya isim mangkus yang diakhiri oleh apa? Ya lazimah, sebelumnya kasroh ya, sebelumnya itu kasroh. Nah, karena sebelum ya itu kasroh, maka ya ini dianggap sukun. Ya dianggap apa? Sukun. Beda kalau sebelumnya itu sukun, bisa berharokat. Misalnya kata dhobyun, sa'yun, itu berharokat. Tapi kalau sebelumnya itu kasroh, ya-nya itu dianggap sukun, ya, dianggap sukun. Isim mangkus, misalnya ja'al qadi. Qadi ini adalah fa'il marfu
tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas ya. Kenapa? Mana amin duhriha, ini apa, muqaddarah. Muqaddarah karena apa? Lisikol. Karena berat, ya. Karena berat. Ja'al qadiyu, berat, ya. Ja'al qadiyi, berat juga. Tapi kalau mansub dia nampak, ya. Ro'a itu qadiyan, gitu, nampak. Nah, adapun kata madin isim mangkus itu, ya, isim mangkus apabila dia idza kana isim mangkus idza kana marfu'an au majruron. Idza kana marfu'an au majruron wa lam yuhalla bi'al. Jika marfu atau majrur dan tidak ada alnya, ya, maka huruf akhirnya dihapus. Itu isim mangkus. Kenapa dihapus? Karena bertemu dua sukun. Gimana bertemu dua sukun? Misalnya Ja'a qadin. Kalau di sini al-qadi marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah, yang menghalangi nampaknya dhammah adalah berat, ya. Kalau ini ja'a qadin marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas ya yang dihapus, ya, di atas ya yang dihapus. Ya-nya mana dihapus? Ya yang dihapus. Apa yang menunjukkan adanya ya? Yaitu kasroh itu, karena kasroh sudah menunjukkan adanya ya. Kemudian Syekh mengatakan ya-nya itu dihapus lil tiqoi sakinaini, masih disyarah, ya. Mahdzufah lil tiqoi sakinaini, karena bertemu dua sukun. Di mana bertemu dua sukun? Yakni ya-nya itu disukun, kemudian tanwin itu juga apa? Sukun. Sebagaimana tadi kita katakan, tanwin itu adalah non sukun yang diucapkan tapi tidak ditulis, sehingga ya-nya sukun, nonnya sukun, ya. Ya-nya dihapus, tinggal apa? Nonnya nggak ditulis, cuma dicukup dengan dua harokat dua. Paham itu? Misalnya kalau kita prosesnya, ya, qadi. Nah, ini secara asal misalnya begini, qadi n. Nah, paham? Secara lafadz qadin, gitu kan. Bertemu dua sukun, ya-nya dihapus. Nonnya ditulis juga nggak ada tulisan. Kenapa? Karena tanwin tidak ditulis non, cukup ditulis harokat double kalau mau ditulis. Maka ini maksudnya bertemu dua sukun, yakni sukun ya dan sukun non. Apa sukun non? Tanwin, ya, tanwin sukun non. Paham? Nah, itu penjelasan i'rab untuk kata madin atau isim mangkus yang dihapus ya-nya. Saya baca itu bawahnya, catatan kaki nomor 1, ya. Hada i'rabul mangkus fi halatai raf'i wal jarri. Ini adalah i'rabnya isim mangkus dalam dua keadaan, yaitu rafa' dan jar. Idza lam yudhaf, jika tidak jika tidak diidhofahkan, jika bukan mudhof. Walam tadkhul alaihi al, dan tidak masuk padanya al, ya. Li'anna ya'ahu tukhdafu lil tiqoi sakinaini, karena ya-nya itu dihapus dengan sebab bertemunya dua sukun, yaitu dua sukun itu apa? Ya il mangkus wa tanwin, ya mangkus dan tanwin, itu semua duanya disukun, maka dihapus ya-nya. Itu dalam keadaan rofa dan jar, jika tidak mudhof dan tidak dimasuki al. Amma fi halatin nasbi, adapun dalam keadaan nasab, isim mangkus dalam keadaan nasab, fatat harul fathatu, maka fathahnya itu nampak. Nahwu, contoh ra'aitu qadiyan, aku telah melihat seorang qadi. Sebabnya mereka mengatakan kenapa fathah itu nampak, karena fathah lebih ringan, ya, karena fathah lebih ringan. Kalau orang mengatakan qadiyun dengan qadiyan, lebih ringan qadiyan. Qadiyan dengan qadiyin, lebih ringan qadiyan.
Fa in kana mudhofan, jika dia mudhof, au muhalla bi'al, atau dikasih al, kudirat alaihi dhammatu wal kasratu lisikol, maka ditakdirkan padanya dhammah dan kasroh karena berat, ya, karena beratnya. Wa dhaharatil fathatu lil khifati, dan nampak fathah itu karena dia ringan, ya, dia ringan. Nah, jadi masih ada kemungkinan lagi, yaitu misalnya jaa qadil qudot. Ini beda dengan yang ini. Jaa qadin. Lihat ya. Jaa qadin, qadin marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas ya yang dihapus. Beda dengan ini, jaa qadil qudot, qadi marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Sudah, tidak dikatakan di atas ya yang dihapus. Kenapa? Karena ya-nya ditulis. Karena ya-nya ditulis. Begitu juga misalnya mana tadi? Ini ja'al qadi, ya, ja'al qadi. Ini ya-nya ditulis apa dihapus? Ditulis, ya, ditulis. Karena tidak bertemu dua sukun. Ini juga tidak bertemu dua sukun kan? Qadi kan enggak disukun. Kenapa enggak disukun? Karena mudhof. Mudhof kan tidak disukun, ya. Rasulullahi, Rasulullah enggak disukun. Nah, mudhof enggak disukun. Ada alnya juga tidak disukun. Oleh karena tidak disukun, maka ya-nya ditulis, ya. Nah. Kok ada sukun? Di tanwin, afan ya, tidak ditanwin. Ada alnya kan tidak ditanwin. Mudhof juga tidak ditanwin. Karena tidak ditanwin, berarti enggak ada nun sukun. Ya-nya selamat. Maksudnya selamat dari penghapusan. Karena ya sukun dihapus, kenapa? Karena ketemu nun sukun. Ini enggak ketemu nun sukun karena enggak ditanwin, maka ya-nya ada. Meskipun ya-nya ada, ketika marfu atau majrur, dia tetap muqaddarah, ya. I'rabnya tetap muqaddarah. Kenapa? Karena berat. Tapi kalau fathah nampak. Dalam segala keadaan kalau fathah nampak, ya. Baik itu dalam keadaan ada alnya atau dalam keadaan mudhof. Misalnya ra'aitul qadiyah. Ra'aitu qadiyal qudut. Bisa. Itu i'rab dari isim mangkus. Allah taala, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan qira' Mas Anam. Wal fi'lul madhi. Wal fi'lul madhi kalimatun tadullu ala hadasin wa zamanin ing qada au fi hukmi man qada litayakunihi. Terjemahkan dulu. Dan fi'il madhi kalimat yang kata menunjukkan atas kejadian dan waktu yang telah berlalu atau dalam hukum itu. Ya, atau pada ketentuan yang telah berlalu. Fal awalu litayakunihi wa litayakunihi karena kepastiannya, ya. Karena kepastiannya. Fal awalu nahwu safarad dhaifu. Maka yang pertama contoh telah pergi tamu itu. Fasafara kalimatun tadullu ala hadasin wa huwa as-safaru
wazamanin ingkodo qabla nutqi bihadihil kalimati. Maka safaro kalimah kata yang menunjukkan atas kejadian dan dia itu safar dan waktu yang telah berlalu nutko sebelum pengucapan kata ini wasani nahwu qaulihi ta'ala ata amrullah. Dan yang kedua contoh firman Allah Ta'ala, telah datang perintah Allah. Fahimtum ta'rif fi'lil madhi? Al-fi'lul madhi kalimatun tadullu ala hadasin wa zamanin inqadha. Fi'il madhi itu adalah kata yang menunjukkan dua hal sekaligus, yaitu kejadian dan waktu yang telah lampau, ya. Jadi fi'il itu adalah kalimah tadullu ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zaman, ya. Bagaimana mereka katakan, yaitu kata yang menunjukkan makna pada dirinya yang berkaitan dengan zaman, yakni zaman itu, waktu itu menjadi bagian dari makna fi'il. Beda kalau isim. Tidak ada dalam isim itu makna zaman atau makna waktu, enggak ada, ya. Tapi kalau dalam isim, kalau dalam fi'il ada. Misalnya safaro doifu. Safaro ini selain menunjukkan kejadian yaitu safar, juga menunjukkan waktu, yaitu safarnya sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Ya, pada yang dimaksud sudah terjadi yakni sebelum kata itu diucapkan, ya, sebelum fi'il itu diucapkan. Jadi fi'il itu menunjukkan dua hal sekaligus, hadasun, kejadian, dan zaman. Kalau fi'il madhi zamannya adalah lampau, ya. Al-mudhari bisa sekarang, bisa akan datang. Kalau amr akan datang, ya. Itu fi'il, ya, fi'il berkaitan dengan zaman. Nah, fi'il madhi adalah kalimatun tadulu ala hadasin wa zamanin inqadha. Kata yang menunjukkan kejadian dan waktu yang telah lampau. Ini dua-duanya, dua sekaligus. Au fi hukmi man qadha, atau meskipun itu belum terjadi tapi sudah pada ketentuan yang telah terjadi. Litayakunihi, karena sudah pastinya. Yaitu apa? Misalnya firman Allah, ata amrullahi fala tastajiluh, di awal surah An-Nahl. Telah datang perintah Allah, maka janganlah kamu minta untuk disegerakan. Ata fi'il madhi, berbicara tentang kiamat. Kiamat belum terjadi, tapi diungkapkan dengan fi'il madhi. Kenapa? Karena sudah pastinya, ya, litayakunihi, karena pastinya kiamat itu. Kalau misalnya orang tiap hari misalnya bakar kertas, dia terbakar, ya. Belum tentu besok dia bakar kertas, kertasnya akan terbakar, belum tentu, ya. Tapi kemungkinan besar, ya, tapi belum tentu, ya, belum tentu. Tapi kalau ini diungkapkan dengan madhi, berarti sudah pasti terjadi, sudah pasti yang terjadi. Faham, yaitu pengertian dari fi'il madhi. Fal awal yang pertama yakni waktunya memang betul-betul telah terjadi, telah berlalu. Seperti kata safarad dhaifu, tamu itu telah pergi. Fasafaro, kata safaro itu kalimatun tadulu ala hadas, kata menunjukkan kejadian yaitu safar, pergi. Wa zamanin inqadha qabla nutqi bihadhil kalimah, dan zaman yang telah berlalu sebelum pengucapan kata ini, ya, sebelum pengucapan kata safaro. yakni kapan tamunya itu pergi, sebelum pengucapan atau setelahnya? Sebelum pengucapan. Jadi sebelum pengucapan tamunya telah pergi. Mengucapkannya sekarang, mungkin tamunya pergi tadi. Pokoknya sebelum pengucapan, mungkin sedetik, 2 detik, atau semenit, atau sehari, 2 hari. Nah, itu maksudnya zaman telah, paham, ya? Beda kalau misalnya dikatakan yusafirud dhaifu godan. Nah, kata yusafiru menunjukkan kejadian juga safar, tapi waktunya belum terjadi. Artinya belum terjadi. Fi'il mudhari.
Wasani, dan yang kedua, apa maksudnya yang kedua? Yaitu kejadian belum terjadi tapi ketentuannya seperti sudah terjadi, yakni diungkapkan dengan fiil madhi, seperti firman Allah, ata amrullahi, telah datang perintah Allah, ya. Kalau dimaksud amrullahi ini adalah hari kiamat, maka kenapa disebut dengan fiil madhi padahal kiamat belum terjadi? Karena kepastiannya pasti akan terjadi, ya. Paham? Itu fiil madhi pengertiannya. Lagi Mas. Oh sebentar, saya baca dulu catatan kakinya ya. Di itu ada nomor 2 kalimah. Al asminatu salah satun. Asminah jamak dari zaman ya. Zaman ada 3. Ini istilah ahli nahwu tentunya. Al hal itu sekarang. Wa huwa zamanul ladzi yahsulu fihil kalamu. Hal yang dimaksud hal sekarang itu adalah zaman yang terjadi perkataan itu padanya, yakni sekarang pada waktu mengucapkan itu. Yaksulu fihil kalamu, terjadi pada waktu itu perkataan itu, ya. Itu disebut zaman hal. Wal istiqbal ini akan datang. Wal istiqbal, tapi ini penulis yakni Syekh Abdullah mengungkapkan dengan masdar. Kalau diungkapkan dengan kata mustaqbal mungkin lebih sesuai dengan sebelum dan sesudahnya, karena sebelumnya itu dengan isim mustaq hal dan setelahnya dengan madhi isim mustaq juga. Ini istiqbal masdar, mustaqbal gitu ya. Istiqbal maksudnya mustaqbal. Mustaqbal wa huwa zamanul ladzi yubda'u ba'dan tihail kalami mubasyaratan. Ini menurut ilmu nahwu tentunya ya. Istiqbal atau mustaqbal itu adalah zaman yang dimulai setelah selesai pengucapan itu secara langsung ya, setelah selesai perkataan secara langsung. Ini kalau dikaitkan dengan ilmu fikih ya, berarti perintah itu menunjukkan segera ya, perintah menunjukkan segera. Karena setelah pengucapan berarti langsung dikerjain. Wal madhi, dan zaman yang ketiga adalah madhi. Ada hal, ada mustaqbal, ada madhi. Apa madhi itu? Wa huwa zamanul ladzi qabla bidayatil kalami, yaitu waktu yang terjadi sebelum permulaan pembicaraan ya, itu nama madhi. Paham? Zaman ada 3, kalau diurutkan ya madhi dulu, kemudian hal, mana hal? Hal yakni sekarang, misalnya naqra'ul an, sekarang kita membaca naqra'u. Ada mustaqbal yang akan datang. Paham ya? Lanjut Mas. Waqad dzakarul musannifu lil fi'lil madi alamatan tumayyizuhu anil mudhari'i wal amri. Ya, adapun yang paragraf sebelumnya ya, fi'lul madi tadi kata madi marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah ya kan al-fi'l. Kalau ini waqad dzakarul musannifu lil fi'lil madi di sini majrur. Paham? Karena naat untuk fi'li. Tanda jarnya apa? Kasroh muqaddarah ya, kasroh muqaddarah. Lanjut. 6 terjemahkan. Dan telah disebutkan oleh musonef untuk fi'il madhi alamat ya, satu tanda yang membedakannya dari mudhari' dan amr. Ya, dan penulis telah menyebutkan untuk fi'il madhi ini satu tanda saja ya. Meskipun tandanya tentu lebih dari itu. Satu tanda, tapi ini tanda yang menjadi pembeda lah antara fi'il dan isim. Yaitu satu tanda yang membedakannya dari fi'il mudhari' dan amr. 6 wahia ta'ud ta'nisis sakinati. 6 harusnya sakinatu, karena sakinah adalah naat untuk ta'u, tetapi di dalam matan itu memang majrur. Karena di dalam matan kata ta'i itu majrur ya. Cuma di sini pensarah menyebutkan ta'u dengan marfu. Jadi sakinatu harusnya ikut marfu. Kalau di matan ta'i itu majrur ya. Lihat matanya. Wa amal fi'lu fasalah satu aksamin madin wa yu'rafu bi ta'i ya, ta'i majrur. Maka sakinati majrur karena naat untuk ta ini.
Tapi di sini disebutkan ta'u marfu dan memang harusnya marfu. Atau kalau mau dia mengatakan wahia qauluhu gitu ya. Ta'i tanis untuk kinayah hikayah. Nah, ala kulihal as-sakinati adalah sifat untuk ta ya. Kalau taknya ini marfu dia marfu. Terus wa makna hada an ayya fi'la anna ayya fi'lin Mas fi'lin yakbalu ta'at ta'nisi sakinati as-sakinata fahuwa fi'lu madin qat'an nahwu jalasa fatakulu jalasat hindun. 6. Wahia ta'u ta'nis sakinah, yaitu tak ta'nis sakinah. Wa makna hada, dan makna ini adalah anna ayya fi'lin, bahwa fi'il apapun ya yang dia itu bisa menerima tak ta'nis sakinah, maka itu adalah fi'il madi qat'an secara pasti ya. Gampang fi'il madi. Nahwu jalasa, seperti kata jalasa, ini fi'il madi. Kenapa? Karena dia bisa menerima tak ta'nis sakinah. Fatakulu jalasat hindun. Kau mengatakan hindun telah duduk. 6. Qra' Mas Andika. Wa qawluhu as-sakinati ay as-sakinatu asolatan yakni secara asal ya. Fala yaduru taharrukuha li'aridin katiqoi sakinaini kal tiqoi sakinaini. Terus kaqaulihi ta'ala qalatimra'atul azizi. Tarsim. Dan beliau telah mengatakan as-sakinah yaitu pada asalnya sukun. Enggak. Perkataan beliau as-sakinah, tak ta'nis sakinah, maksudnya sakinah sukun secara asal gitu ya. Sukun secara asal. Jadi tak itu sukun secara asalnya. Terus maka tidak mengapa berharokatnya karena suatu sebab seperti bertemunya dua sukun. Seperti perkataan Allah Ta'ala telah berkata wanita yang mulia lah istrinya Al-Aziz ya. Imra'atu mana di sini adalah zaujatu. Qalatim ra'atul aziz. Qalatim ra'atul azizil ana hassasal haq. Berkata istrinya Al-Aziz. Perkataan Ibnu Hisham sakinah, yakni tak ta'nis sakinah, maksudnya sakinah secara asal, sukun secara asal. Maka tidak mengapa tak itu berharokat karena suatu sebab, ya, karena suatu sebab yang datang. Seperti sebab itu adalah bertemunya dua sukun. Karena sukun bertemu sukun, yang depan harus dihidupkan. Kalau itu bukan huruf ilah. Kalau huruf ilah malah dihapus, ya. Qaulih ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, qalatim ra'atul azizi. Asalnya adalah qalat, ya, qalat. Qalat imra'atun lil azizi. Jadi qalatim ra'atul azizi, ya. Taknya di kasroh, tapi itu karena sebab. Secara asal taknya itu di sukun. Paham ya? Jadi maksudnya tak sukun secara asal. Kalau karena ada sebab tertentu menjadi di kasroh, maka tidak mengapa. Terus fa kharaja bi qawlihi as-sakinati at-ta'ul mutaharrikatu asolatan fa in kanat harokatuha harokata i'rabin ikhtasat bil ismi kaqaimatin wa fatimatin. Kaqaimatin wa fatimata. Fatimah mamnu minas sarf. 6. Tarjim awalan. Dan keluar dari perkataan beliau as-sakinah, yaitu tak yang berharokat pada asalnya. Ya. Maka sungguh harokat. Maka apabila itu adalah itu harokat i'rab di i'rab
khusus untuk selain isim khusus untuk isim. khusus untuk isim seperti Qaimah dan Fatimah. Ya, jadi saya mengatakan ini membahas tentang tak yang berharokat. Kalau harokat tak itu adalah harokat i'rab ini yang di belakang tentunya, maka itu terkhusus untuk isim. Jadi ada juga nanti sebentar. Khusus untuk isim seperti kata Qaimah dan Fatimah. Nah, terus Wa in kanat harakatuha ghayra harakati i'rabin fa innaha takunu fil ismi kama fi qaulika la haula wala quwwata illa billah. Fa inna harakati harakatu binain. Nggih. 6 diartikan. Dan sungguh harokat wa in dan jika harokatnya itu selain harokat i'rab, ya bukan harokat i'rab, maka itu terjadi pada isim seperti dalam ucapanmu tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Ya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. La haula wala quwata. Ta ini adalah mabni ya. Karena maka sesungguhnya harokat ta adalah harokat yang mabni. Harokat bina, yakni tanda mabni. Terus wa takunu fil fi'li nahwu hindun taqumu. Wa fil harfi nahwu rubbata wa summata. Nahwu rubbata kalimatin fatahat baba syarrin summata jalabat li sahibiha balaan sahih. Dan terdapat pada fi'il contohnya hindun telah berdiri, dan terdapat pada huruf contohnya kata rubba dan summa. Rubbata, summata. Rubbata itu sama dengan rubba ya, cuma dikasih tak saja. Summata juga dengan summa sama, dikasih tak saja. Summa artinya apa? Kemudian. Nah, contoh rubbata kalimatin ya. Bisa jadi satu kata itu membuka pintu kejahatan, pintu keburukan ya, kemudian membawa pelakunya ke dalam musibah, kemudian memberikan musibah kepada pelakunya, ini yang mengatakannya ya, supaya lebih jelas saja ya. Jadi tentang ta'nis. Tentang ta'nis. Apa artinya ta'nis itu? Ta'nis tanda muannas ya, ta'nis. Ta'nis mungkin dia itu adalah imma sakinah. Mungkin ta'nisnya itu disukun ya. Mungkin apa? Mutaharrikah. Mutaharrikah yakni berharokat. Jadi sukun tidak dianggap harokat ya. Sakinah lah, ta'nis sakinah inilah yang khusus pada fiil. Contoh kata qomat. Kata jalasat. Ini ta'nis sakinah, paham? Ta'nis ini menandai mu'anas gitu ya, ta'nis. Mutaharrikah ada dua kemungkinan yang disebutkan Syekh Abdullah itu. Yaitu apa? Mungkin harokatnya adalah harokat i'rab. Mungkin harokat i'rab. Tahrika. Mungkin harokatnya adalah harokatul i'rab. Harokatul i'rab. Mungkin harokatnya adalah harokat i'rab. Kalau ini harokatnya harokat i'rab, maka itu khusus
ini khusus pada isim ya. Ini khusus pada isim ya. Ini takunu fil ismi, terjadi pada isim saja. Harokat i'rab itu yang belakang ya. Taknya berharokat. Harokatnya misal saya menyontohkan kata qaimah. Qaimah. Bisa qaimatun, bisa qaimatan, bisa qaimatin. Bisa contoh Fatimah. Fatimatu, Fatimata ya. Fatimah. Ini harokatnya harokat i'rab. Kenapa? Karena dia berubah sesuai apa? Amilnya, sesuai amilnya. Misalnya Fatimatu qaimatun. Inna Fatimata qaimatun. Kanat Fatimatu qaimatan. Ya. Nah, ini kalau harokatnya adalah harokat i'rab. Kemudian kemungkinan yang kedua harokatnya apa? Harokatnya atau al-harokah, harokatnya laisat gitu ya. Laisat, bukan harokat i'rab. Laisat harokatal i'rab. Kalau tak tanis berharokat, kalau tak tanis ya, dia itu berharokat, harokatnya bukan harokat i'rab, maka ini ya takunu terjadi fil ismi, dalam isim. Contoh misalnya apa? La quwata illa billah. Kenapa? Karena kuwata ini bukan i'rab, ini mabni ya. Kata kuwata ini bukan mu'rab tapi mabni. Isim la mabni ya. Terjadi pada isim, juga terjadi pada fi'il. Ada tak tanis berharokat, harokatnya bukan harokat i'rab, ini terjadi juga pada fi'il. Fi'li. Contohnya apa di situ? Hah? Hindun takumu. Hindun takumu. Mana taknya? Ya ini, tak mudhari ini ya. Ini tak tanis. Ya apa tidak? Karena kalau misalnya Ahmad yakumu pakai ya. Karena kenapa pakai tak? Karena ini muannas. Hindun takumu yakni hiya ya. Ana akumu, nahnu nakumu ya. Nah, ini taknya. Juga yang terakhir terjadi pada huruf ya, takunu fil harfi. Contohnya apa? Summata. Summata itu artinya sama dengan summa ya, cuma ditambahi saja. Summa sama summata artinya sama, yaitu kemudian. Ruba dan rubata juga sama. Nah, ini rincian tentang tak tanis ya, dari sisi apa? Sakinah atau mutaharikah. Kalau tak tanis sakinah itu khusus pada fi'il, bahkan bukan hanya fi'il madi, khusus pada fi'il madi. Kalau tak tanis berharokat ada dua kemungkinan, harokatnya mungkin harokat i'rab. Ini khusus pada isim ya. Kalau harokat tak tanis ini harokatnya harokat i'rab, yakni bisa berubah-ubah, itu namanya itu khusus untuk isim. Kalau harokatnya itu bukan harokat i'rab, ya, bukan dikatakan harokat mabni, bukan harokat i'rab, maka bisa terjadi pada isim seperti la quwata illa billah ya, ini mabni, harokat mabni. Bisa juga terjadi pada fi'il, contoh hindun takumu, ini juga tak tanis berharokat tapi bukan harokat i'rab, karena nggak mungkin harokat i'rab di depan ya. Kemudian terjadi juga pada huruf summata, tidak mungkin harokat i'rab karena huruf semuanya mabni ya. Faham? Itu rincian tak tanis ya. Gantian Mas Adi. Kama yu'raful fi'lu al-madi bita'id
bita'il fa'ili nggih al-mutaharrikatun al-mutaharrikati ya. Al-mutaharrikati bid-dhammi lil mutakallimi awil fathi lil mukhatabi awil kasri lil mukhatabati nahwu a'taituka kitaban farahta bihi wa nahwu anti qumti bil wajibi, sebagaimana dikenal fariha berarti ya, farihta ya, farihta bi. Atau bisa faroha. Kalau dalam Al-Quran itu farihal mukhallafuna, fariha yafrahu. Naam. Sebagaimana fi'il dikenal madi. Sebagaimana fi'il madi dikenal dengan tak fa'il yang berharokat. Jadi kalau bisa disambung dengan tak fa'il yang berharokat itu adalah fi'il apa? Madi. Contoh kumtu, harokatnya dhammah. Kumta harokatnya fathah, kumti harokatnya kasroh. Kalau bisa disambung dengan itu berarti fi'il madi. Karena fi'il mudhari' enggak mungkin dan fi'il amr juga tidak mungkin. Terus berharokat dengan dhammah kepada mutakalim, atau fathah kepada mukhatab, atau kasroh kepada mukhatab. Mukhatabah. Tahu bedanya mutakalim tahu ya? Yang berbicara. Jadi taknya di dhammah, jalas tu, taknya di dhammah. Tu menunjukkan mutakalim. Mukhatab yang diajak bicara laki-laki satu, yaitu jalas ta. Ta untuk mukhatab, kamu. Kalau yang diajak bicara perempuan, mukhatabah di kasroh taknya, jalas ti, ya. Terus Mas, atau kasroh? Atau kasroh kepada mukhatabah. Ya, ini taknya di kasroh. Contoh seperti aku memberikanmu satu kitab yang engkau senangi. Ya, engkau senangi. Ya, terus. Dan seperti engkau melaksanakan tugas. Ya, tugas. Anti kumti bil wajib. Engkau melaksanakan wajib. Di kata koma kalau setelahnya itu bi itu artinya melaksanakan ya. Koma bil wajib, melaksanakan wajib ya. 6 itu alamat fi'il madi. Kemudian fasal yang berikutnya, fasalnya ada di samping ya, judul fasalnya ya. Binaul fi'lil madi. Mabninya fi'il madi. Jadi fi'il madi semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab ya. Sebagaimana fi'il amr semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Lalu bagaimanakah mabninya fi'il madi itu? Iqra Mas Aris ya. Qauluhu wa bina'uhu 'alal fathi kadoroba illa ma'awawil jama'ati fayudammu kadorobu wad dhamiril marfu'il mutaharriki fayusakkanu kadorobtu. Perkataan beliau dan mabninya di atas fathah seperti kata doroba, kecuali jika dia bersama dengan wawu jamaah maka di dhammah seperti kata dorobu, dan dhamir marfu yang berharokat maka dia disukun seperti kata dorobtu. Sekarang kita coba melihat fi'il madi itu bersambungnya dengan apa saja. Fi'il madi bisa tidak bersambung dengan apa-apa. Seperti kata itu apa contohnya apa? Doroba ya. Ya enggak apa-apa, kita kata itu. Meskipun doroba artinya ya memukul ya. Doroba. Kemungkinan fi'il madi tidak bersambung dengan apa-apa belakangnya ya. Karena ba huruf terakhir dari fi'il. Kemungkinan dia bersambung dengan wawu jama'. Dengan tak ta'nis tadi. Kemungkinan juga bersambung dengan alif isnain. Doroba ya. Doroba. Dalam 3 keadaan ini dia mabni atas fathah ya, itu perkataan Syekh, mabni atas fathah. Doroba, dorobat, doroba, mabni atas fathah ya. Kemudian bersambung dengan wawu jamaah. Dorobu, mabninya atas
domah ya. Kemudian bersambung dengan fa'il yang berharokat seperti dorabtu, dorobta, dorobta, dorobti, dorobtu. Maka mabni atas sukun ya, fi'il madinya mabni atas sukun. Dan juga bersambung dengan non niswah, dorobna. Bersambung juga dengan nafa'ilah, nafa'ilan, yaitu apa? Dorobna, dorobna ya, dorobna. Ini 3 kemungkinan. Ada kemungkinan yang lain? Gak ada kayaknya ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dorobta, dorobta ini ada cabangnya banyak ya. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna ya. Pokoknya bersambung dengan tak. Ada cabangnya itu ya. Dorobna, dorobna. Sebenarnya dorobna juga cabang dari dorobtu ya, dorobtu, dorobna ya. Jadi 3 kemungkinan fi'il madi mabni atas fathah dan ini asalnya, kemudian mabni atas domah jika bersambung dengan wawu jamaah, dan mabni atas sukun jika bersambung dengan domir fa'il ya, domir fa'il. Gampangnya nyebutnya domir fa'il ya, domir fa'il. Itu yang masyhur seperti itu, yang masyhur seperti itu. Ada pula yang mengatakan fi'il madi semuanya mabni atas fathah. Semuanya apa? Mabni atas fathah, semuanya. Lah pada dorobu bagaimana? Fathahnya ditakdirkan ya. Pada ini gimana? Fathahnya dirubah jadi sukun. Kenapa? Karena untuk menghindari 4 harokat atau 4 huruf semua berharokat ya. Kalau dorobata kan berharokat kan. Itu pendapat juga, tapi yang disebutkan Ibnu Hisham ya yang ini, mabni atas fathah secara asal, mabni atas domah kalau bersambung jamaah, mabni atas sukun kalau bersambung dengan domir fa'il yang berharokat ya. Tapi ya juga enggak, betul, domir fa'il yang berharokat. Wa domiril marfu al mutaharrik ya. Wa bina'uhu alal fathi, dan mabninya fi'il madi itu atas fathah. Ka doroba, seperti kata doroba. Itu secara asal. Illa ma'a wawil jama'ati fayudhammu, kecuali kalau bersambung dengan wawu jamaah maka fi'il madinya didomah. Ka dorobu, seperti kata dorobu. Wa domiril marfu, maksudnya kecuali kalau bersambung dengan domir marfu yang berharokat. Ingat ya, domir marfu berharokat. Apa yang enggak berharokat? Domir marfu, alif isnain enggak berharokat, domir marfu. Maka disukun, yakni fi'il madinya disukun. Ka dorobtu, seperti kata dorobtu. Lanjut Mas. Hadihi ahwalu bina'il fi'lil madi wa hiya salasatun. Ini adalah keadaan-keadaan mabninya fi'il madi dan dia ada 3. Ya, gantian Mas Frendi. Al-ula. Al-ula ayyakuna mabniyan 'alal fathi wa hadza huwal aslu sawa'un akanal fathu dhahiran nahwu takallamal khatibu am muqaddaran nahwu da'al muslimu rabbahu. Nah, rabbahu, muslimu fa'il ya. Rabbahu maf'ul bih. Terus fada'a fi'lu madhin mabniun 'alal fathi muqaddarin 'alal alifi mana'a min zuhurihi ta'dzuru. Kenapa marfu? Fa'il dari mana asantum, fa'il dari mana adalah ta'adzuru. Al-ula yang pertama mabninya fi'il madi. Tadi kita katakan fi'il madi semuanya apa? Mabni. Cuma mabninya beda-beda. Ada yang mabni alal fathi dan itu yang asal, mabni alal sukun. Ya, betul. Ya, ala dhammi, mabni ala dhammi, mabni ala sukun. Yang pertama, ayakuna mabniyan alal fathi. Fi'il madi itu mabni atas fathah. Wa hadha huwal aslu. Ini adalah asalnya. Sawaun, sama saja, akan al-fathu dhahiran, apakah fathahnya itu nampak
Jadi fathah yang gede enggak nampak juga. Nahwu contoh takallamal khatibu. Khatib itu telah berbicara. Am muqaddaron atau fathahnya muqaddar ditentukan. Nahwu da'al muslimu rabbahu. Orang Islam berdoa kepada Robnya. Kata da'a itu fi'il madhi ya. Da'a fi'lu madin. Mabniun ala fathin muqaddarin. Mabni pada fathah muqaddar. yakni fathah yang ditentukan karena alif gak ada harokatnya. Alal alifi ditentukan di atas alif. Mana amin duhurihi yang mencegah dari nampaknya fathah itu adalah at-ta'adzuru. Apa artinya ta'adzur? Karena ketidakmungkinan ya, karena alif tidak mungkin dikasih harokat. Oke, gantian Mas Bayu. Bayu benar. Fayubna fi'lu al-madi ala fathi idza lam yattasil bihi syai'un adalah fa'il untuk yattasil ya. Kama musila au ittasalat bihi ta'ut ta'nisi asakinatu nahu nasohat Fatimatu ukhtaha au alifut tasniyati nahwu asyahidani qalal haqqo. Nam kama katabna ala saburah qala Syekh hafizahullah taala fayubna fi'lul madi alal fathi. Fi'il madi itu mabni atas fathah idza lam yattasil bihi syai'un, jika tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Ini enggak ada sambungannya. Kama musila sebagaimana diberikan contoh oleh Ibnu Hisham yaitu doroba. Awit tasolat bihi ta'u ta'nis sakinatu, atau bersambung dengan fi'il madi itu ta'nis sakinah seperti ini dorobat, tetap baknya di fathah. Nahwu contoh nasohat Fatimatu ukhtaha, Fatimah menasihati saudarinya. Nasohat hanya tetap fathah. Au alifut tasniyati, atau alif tasniyah, yakni bersambung dengan fi'il madi itu alif tasniyah, alif yang menunjukkan dua. Nahwu asyahidani qalal haqqo, dua saksi itu berkata benar. Ye. Lagi Mas, asaniyatu ayakuna mabniyan ala dhammi wa dzalika idza ittasalat bihi wawul jama'ati nahwu al mujahiduna hadaru. Naam. Asaniyati yang kedua fi'il madi mabninya adalah ayakuna mabniyan ala dhammi, dia itu mabni atas dhammah. Wadzalika demikian itu idat tasolat bihi wawul jamaati, apabila bersambung dengan fi'il madi tersebut wawu jamaah. Nahwu seperti kalimat al mujahiduna hadaru, para mujahid telah hadir, yakni hadaru ini dorobu. Oke Mas Hedi, as-salisatu yakni mabninya fi'il madi yang ketiga. As-salisatu ayyakuna mabniyan ala sukuni wadzalika idza ittasola bihi domiri raf'i domiru fa'il domiru raf'il mutaharika sahih al mutahariku al mutahariku na'tun li domir ya. Kata al mutaharik adalah sifat untuk domir, adapun raf'i itu adalah mudhof ilaih. Ittasola bihi domiru raf'il mutahariku katai fa'ili nahu katabtu hadisa. Naam, katabtul hadisa. Au na allati hiya fa'ilun nahwu istama'nal muhadharata. Au nunul inasi nahwu albanatu jalasna fil manjili. Naam, katabna kulaha. Asali satu yang ketiga fi'il madi ayakuna mabniyan ala sukun, dia mabni atas sukun. 6. Wadzalika idza tasalat bihi dhamiru raf'il mutaharriku, demikian itu apabila bersambung dengannya dhamir rafa yang berharokat.
Dhamir rafa yang berharokat itu apa? Beliau menyebutkan kata il fa'il seperti tak fa'il, yaitu tatitu ini. Nahwu katabtul hadisa, seperti perkataan aku telah menulis hadis. Katabtu ini dhamir rafa mutaharik. Au na alati hiya fa'ilun, atau na yang dia adalah fa'il. Karena na itu ya, na itu bisa posisi rafa, bisa posisi nasab, bisa posisi jer. Misalnya rahimanallahu sebagai maf'ul bih, semoga Allah merahmati kami ya. Bisa juga majrur. Tapi kalau majrur tentu tidak bersambung dengan fi'il langsung ya. Misalnya minna tajirun wa minna muhandisun misalnya. Di antara kami ada yang pedagang, di antara kami ada yang insinyur misalnya. Jadi na memang bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub posisinya. Ini na yang fa'il. Nahwu istama'nal muhadharata, seperti kami menyimak muhadharah. Au nunul inas, atau bersambung dengan fi'il madhi itu nunul inas. Ini nunul inas ya, nun menunjukkan jamak muannas ya, jamak muannas. Jadi di sini Syekh Abdullah memilih istilah nunul inas, bukan nun niswah. Paham ya? Karena niswah khusus untuk berakal ya. Kalau inas bisa untuk berakal, bisa untuk selain berakal. Nahwu, contoh albanatu jalasna fil manzili, para anak-anak perempuan itu duduk di rumah. Kita lanjutkan ya biar sampai fasal. Ini jamnya terlalu cepat. Iqra Mas Anam. Wa qauluhu ad-dhamiri al-marfu'il mutaharriki yukhriju mengeluarkan. Dhamirun nasab. Dhamira maf'ul bih. Dhamiron nasobat. Nasbi mithlul kafi fi nahwi akramaka. Terus wana fi mithli Muhammadun akramana. Fal fi'lu ma'ahuma mabniun alal fathi. Kif. Wa qauluhu, dan perkataan Ibnu Hisham ad-dhamiril marfu' mutaharrik, dhamir marfu' yang berharokat, yakni bersambung dengan fi'il madhi itu. Kalau fi'il madhinya mabni atas sukun. Yukhriju dhamiron nasbi, mengeluarkan, yakni ketentuan itu mengeluarkan dhamir nasab. Ya, dhamir nasab. Yakni kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir nasab, dia tidak mabni atas sukun. Paham ya? Jadi kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat, mabni atas apa? Sukun. Paham ini? Dhamir fi'il madhi mabni atas sukun kapan? Kalau bersambung dengan dhamir rafa berharokat. Paham? Nah, perkataan Ibnu Hisham, dhamir rafa berharokat itu mengeluarkan, yang pertama dikeluarkan dhamir nasab. Kalau fi'il madhi bersambung dengan dhamir nasab, mabninya bukan dengan sukun. Misalnya seperti kaf dalam contoh akramaka. Ini ka dhamir tapi bukan marfu, mansub posisinya, sehingga fi'il madhinya tetap fathah ya, tidak sukun. Faham maksudnya? Sukun. Wana, dan juga na fi misli pada semisal Muhammadun akramana. Akramana fi'il madhi juga, tapi bersambung dengan na yang merupakan posisi nasab, sehingga fi'il madhinya tetap fathah. Beda kalau ini fi'il madhinya sukun. Fal fi'lu ma'ahuma mabniun alal fathi, maka fi'il bersama dua ini ka dan na mabni atas fathah ya, mabniun alal fathi. Qira Mas Andika. Wa yukhriju wawul jama'ati wa yukhriju wawal jama'ati bi annaha dhamiru raf'in sakinun fala yubnal madhi ma'aha ala sukuni bal ala dhammi kama mado ya.
Dan perkataan Ibnu Hisam juga domir marfu mutaharik itu mengeluarkan juga wawu jamaah, yakni wawu jamaah tidak termasuk. Nah, ini buktinya dia di atas ya. Karena wawu jamaah adalah domir rofa yang sukun ya, wawu jamaah ini sukun. Dia betul domir rofa tapi sukun, sehingga fi'il madinya tidak disukun. Fala yubnal madi ma'aha ala sukun, maka fi'il madi bersama wawu jamaah ini tidak dimabnikan atas sukun. Bal ala domi, tapi dengan domah, kama mado, sebagaimana yang telah lalu, yakni sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Terus wa yukhriju alifal isnaini fa innaha dhamiru raf'in sakinun wal madi ma'aha mabniyun 'alal fathin kama taqaddama fi'il madi ya. Dan mengeluarkan juga alif isnain. Alif isnain dikeluarkan dari kelompok ini ya. Karena ini kelompok ini bersambung dengan domir rofa berharokat. Fa innaha dhamiru raf'in sakinun, karena alif isnain adalah domir rofa tapi dia sukun. Wal madi ma'aha, dan fi'il madi bersama alif isnain ini mabniun alal fathi, mabni atas fathah, kama taqaddama, sebagaimana yang lalu juga. 6. Itu tentang binanya fi'il madi. Itu pembahasan binanya fi'il madi. Jadi binanya fi'il madi ada berapa? 3. Mabni alal fathi wa huwal aslu ya, secara asal mabni atas fathah. Mabni ala dhammi idza tasalat bihi wawul jamaah. Kalau bersambung dengan fi'il madi wawu jamaah maka fi'il madi dhammah. Kemudian mabni ala sukun. Apa ketentuannya? Idza tasalat bihi dhamirul raf'i atau dhamirul marfu mutaharrik ya. Jika bersambung dengan fi'il madi dhamir rafa berharokat ya. Dhamir rafa berharokat. Wawu juga dhamir rafa tapi enggak berharokat ya. Ya, alif juga dhamir rafa tapi tidak berharokat ya. 6 sampai di sini. 8:30 hal min soal. Intinya adalah mabninya fi'il madi ada 3. Tanda fi'il madi apa tadi? Bisa bersambung dengan ta'nis atau bersambung dengan ta' fa'il. Bersambung dengan ta' fa'il adalah tambahan dari Syekh Abdullah ya, karena Ibnu Hisam tidak menyebutkan. Beliau hanya menyebutkan satu tanda saja, bersambung dengan ta' ta'nis. Bersambung dengan ta' fa'il juga. Allah ta'ala alam. Wabillahi taufik hidayah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.